Assalamualaikum teman-teman, kembali nih Ambo. Pada video kali ini kita akan lanjutkan tentang mata kuliah pembangkit, dimana video kali ini kita akan berfokus tentang PLTA. Nah, PLTA ini merupakan suatu pembangkit tenaga listrik skala besar yang menggunakan energi air sebagai sumber tenaga untuk memutar turbin. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini ya teman-teman, dimana di sini ada powerhouse yang isinya itu berupa generator yang berfungsi untuk merubah energi gerak menjadi listrik, dan trafo yang berfungsi untuk menaikkan tegangan, serta turbin yang menghasilkan gerakan yang nanti akan diubah oleh generator. Nah, setelah itu di sini kita punya yang namanya reservoir atau air genangan gitu ya teman-teman. Jadi di sini kita menggenangkan air yang nantinya akan dialiri melalui control gate ya, atau gerbang kontrol, dan akan masuk ke penstock. Di penstock maka air yang lewat itu di turbin kan akan berputar. Ketika mereka berputar itu akan menghasilkan gerakan pada generator hingga generator menghasilkan energi listrik yang akan diupkan oleh si trafo. Nah, dari trafo sendiri itu akan dialiri dengan power line yang ada di sekitaran PLTA, sehingga air yang telah mengalir itu dengan tingkat kemiringannya sudah terukur akan keluar dengan jalur outflow ini teman-teman. Jadi bisa dibilang ya ini tuh memang dialirkan sesuai dengan kontrol manusia gitu. Nanti di control gate ini bisa diatur nih, kita butuh energinya, dayanya berapa, kita atur di control gate. Nah, pembangkit listrik tenaga air ini atau PLTA ini juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu adalah jenis bendungan. Jenis bendungan ini pembangkit listrik dengan bendungan yang melintang di sungai gitu. Ini di sungai, nanti kita ada alirkan air dengan adanya warehouse di sini, powerhouse gitu ya, untuk menaikkan permukaan air di bagian hulu guna membangkit listrik energi potensial yang lebih besar sebagai pembangkit listrik. Lalu juga ada PLTA jenis terusan dan bendungan. Jadi dia dicampur. Ini kebetulan gambarnya nggak ada. Jadi ibaratnya ini adalah pusat listrik yang menggunakan gabungan dari dua jenis sebelumnya, yaitu energi potensial yang diperoleh dari bendungan. Lalu ada juga jenis aliran sungai gitu ya, ada berdasarkan sungai, ada jenis langsung atau run of river, dan ada juga kolam pengatur atau regulator pond gitu ya. Lalu ada juga jenis waduk atau reservoir yang kita lihat gambar pertama ini. Jadi mereka itu menggunakan sistem genangan air gitu, menggunakan reservoir. Nah, lalu juga ada jenis pompa. Ini juga agak jarang ya kita temukan karena kita butuh pompa yang sangat besar untuk bisa mengakomodir sebuah PLTA gitu. Jadi sangat jarang. Nah, ini ada komponen-komponen PLTA. Yang pertama ada bendungan ya, yang pasti. Bendungan ini berfungsi untuk menampung air dalam jumlah besar karena turbin memerlukan pasokan air gitu. Jadi kita harus pinter-pinter nge-keep airnya supaya nggak melebihi atau mengurangi gitu. Jadi kita mengaturnya supaya air itu selalu stay on volume. Lalu di sini juga ada turbin. Nah, turbin ini yang akan digerakkan oleh air itu mengubah energi potensial air tersebut menjadi energi mekanik. Lalu dirubahlah energi mekanik menjadi energi listrik oleh si generator yang jeniskan AC ini. Jadi inti utama dari listrik itu ya si generator ini. Setelah itu ada yang namanya jaringan transmisi yang berfungsi mengalirkan listrik ya dari PLTA si generator ke gardu distribusi. Nah, di sini berfungsilah beberapa komponen yang seperti gambar ini ya teman-teman. Bisa itu entah itu trafo, entah itu isolator dan lain sebagainya. Nah, untuk bagian PLTA itu bisa kita lihat di sini ya gambarannya.
Di sini yang pertama ini ada aliran sungai. Anggaplah ini aliran sungai yang terbuka bebas. Lalu ini ada intake atau sebuah gate yang bisa dibuka tutup. Lalu yang ketiga ada katupnya, gitu ya. Jadi air itu dari si sungai akan mengalir masuk ke dalam aliran yang telah disediakan, gitu ya. Lalu di sini di 8 ini itu adalah turbin yang berfungsi untuk menghasilkan energi potensial mekanik yang akan diganti menjadi energi listrik oleh si generator. Dan ini adalah jalur keluar si air, dan ini hasil listrik yang dihasilkan ini adalah transmisinya yang akan dinaikkan tegangan oleh si trafo dan didistribusikan gitu. Selain itu yang setelah aku jelaskan tadi, bagian-bagiannya itu ada sungai, ada intake ya, ada katup, ada head rate tunnel, ada penstock, ada surge tank. Ini nih fungsinya ya seperti gambar ini ya teman-teman. Jadi harus dipahami dulu prinsip kerjanya gimana. Nah, untuk kelebihannya sendiri itu banyak. Yang pertama, PLTA ini kita nggak perlu bahan bakar, kita hanya perlu air dan bisa mengatur debit si air ini. Jadi kita nggak perlu bahan bakar seperti batu bara, dan kita hanya membutuhkan debit air. Lalu operasinya juga murah, lalu pemeliharaannya juga, turbin-turbinnya juga bisa dioperasikan atau dihentikan. Lalu PLTA ini juga cukup sederhana dan mudah dimengerti untuk dioperasikan. Selain itu juga peralatannya mutakhir, lalu ada teknik perencanaan yang mutakhir, lalu ada perkembangan mutakhir dan pengembangan PLTA dengan memanfaatkan arus listrik. Tapi juga punya kelemahan. Yang pertama, membutuhkan investasi yang besar dong. Kita perlu bikin bendungan yang besar gitu ya. Membutuhkan lahan yang luas untuk membuat reservoir dan lain sebagainya.